Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di studio kebanggaan kita bersama, studio podcast Tuas Kehidupan. Insya Allah hari ini kami hadirkan sosok yang insya Allah menginspirasi dan juga bisa memberikan semangat ya, sama beliau masih muda nampaknya, dan pengalaman kehidupannya juga luar biasa. Tapi untuk lebih jelas dan seperti apa beliau, kita sambut saja. Kang, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun agak kemarin sempat ini dulu, rehat dulu di rumah. Oh iya. Sakit ya? Kurang sehat. Kurang sehat. Oh kenapa Kak? Bisa beda itu sakit dan kurang sehat? Beda. Kalau sakit itu terlihat begitu. Oh benernya. Kalau ekstrim ya bahasanya. Oh Iya. bener. Seperti sakit jiwa. Sakit benernya. Sakit. Oke lah, apapun itu. Ya sekarang mah bisa ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Tinggal buludugnya saleh. Oh gitu. Yalah, mudah-mudahan kita semua aman ya. Amin. Seiring dengan kondisi hari ini yang selalu begini gitu. Ya. Gangguan-gangguan kesehatannya sangat kentara. Mudah-mudahan sejauh ini kita masih diberikan kesehatan. Amin. Oke Kang, lanjut aja tuh. Siap. Akang tes siapa gitu. Dan tingginya gimana? Ya. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga net ya sekalian. Nepangkeun ya, perkenalkan nama saya Rustiman. Ya, tadi linggih di mana ya, tinggal di Kampung Puncak Suji ya, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku. Oke. Walaupun asli nama sanes didinya kan. Gimana? Jadi aslinya saya dari ujung sebelah selatan, paling ujung sebelah selatan perbatasan dengan Bandung, tepatnya dari Kecamatan Naringgul. Naringgul. Jadi di Naringgul. Di Naringgul. Tapi hari Naringgul jalan terus gitu. Ingat kan baru lama kan. Hmm. Lamun nyebut ke Naringgul teh kesana teh wah jalana Taringgul cenah. Alhamdulillah ya nama di kota nama tos leucir. Dan tinggal ke Almur abdi masih aman. Tada Taringgul kene gitu. Pas pegang lebur akang mah Ya. masih sama. Jadi masih 2 jam di kecamatan ya kan, di kampung ya. Jadi kampung saya itu Naringgul tapi berbatasan dengan Cikadu gitu. Dan kalau hujan itu mobil biasa nggak nyampe Begitu ya. karena jalannya masih bebatuan campur dengan tanah merah. Sampai sekarang itu teh. Masih ada walaupun tidak semua. Oke. Sebagian lah ya, jadi perjalanan setengah jam itu masih seperti itu. Berarti itu dari kapan di Naringgul? Dari lahir Dari lahir saya lahir itu tahun berapa ya, saya lahir tahun 87 kan. Tahun 87 saya lahir dibawa oleh kedua orang tua saya ke sana karena kebetulan orang tua saya ditugaskan di kampungnya itu namanya Kampung Baju Rameng kan. Ya, Baju Romeng. Nah, ketika itu tahun 87 saya lahir, masuk SD. Nah, sejak SD lah saya sudah tidak di sana lagi. Ya, jadi sejak SD nggak ke Cianjur dulu, tapi ke Bandung dulu. Karena saat itu dekatnya ke Bandung. Tepatnya saya SMP itu di Ciwidey. Oh iya. Masih jauh ya. Iya, masih dekatan ke sana daripada ke sini ke Cianjur. SD, SMP di sana, SMA. SMA di Cianjur. Barulah tahun 2002 saya SMA, tepatnya di Cianjur. Di Cianjur di sini. Pas SMA Cianjur. Ya, sampai 2005. Jadi begitulah. Tinggal asli lahir di selatan, kemudian remaja di Bandung. Terus
sekarang di sini. Sekarang di sini sampai berkeluarga. Ya, alhamdulillah. Berarti setidaknya ada beberapa perpaduan ya, akulturasi ya dari ketiga wilayah tersebut, sehingga akhirnya ya akan membentuk siapa Kang Rustiman ke depannya. Sekarang ini. Oke, sekarang dari sekolah, semasa sekolah itu Nah, ada satu hal yang menarik nih ketika sekolah. SMP itu saya di Ciwidey. ya, Ciwidey Bandung, masuk itu ke SMP 1 Ciwidey. Tapi hanya kelas 1 di sana kan. terus Ada satu alasan saya pindah dari sana. Alasannya sederhana saat itu, ya. Jadi alasan saya saat itu kan waktu SMP itu nggak boleh nggak boleh pakai tangan panjang, nggak boleh pakai celana panjang laki-laki itu. Tangan pendek, celana juga pendek. Saya pindah ke MTS. Alasannya sederhana, pengen celana panjang saat itu. Entah kenapa, sampai saat ini masih ingat tuh alasannya. Sampai saya sakit-sakit mau pindah ke MTS. Pindahlah saya kelas 2 itu ke MTS. Ya, MTS MTS Wanasari saat itu. Dan alhamdulillah sampai tamat. Gitu. Nah, kemudian saya pindah melanjutkan ke Cianjur, tepatnya ke Man Cianjur tahun 2002 itu. Milih ke Man Cianjur juga sebetulnya saya tidak tahu harus kemana, hanya saja tahunya karena dari MTS rada ngajalur gitu, saya masuklah ke Man Cianjur. Dan ketika awal-awal masuk itu orang tahunya saya itu udah orang Bandung. Orang Ciwidey. Kenapa? Karena ketika MOS itu dulu kan band itu kan Ciwidey Bandung, Ciwidey Bandung gitu ya, Bandung. Oh, dari Bandung. Saya tidak menyangkal saat itu, karena sekolah saya di Bandung, tapi tidak juga mengiyakan gitu saat itu, karena aslinya saya dari Cianjur Selatan, masih sama Cianjur. Selama 1 tahun saya pegang pegang beban. Kenapa pegang beban? Karena ini satu hal nih, kalau zaman sekarang itu dikenal adanya bullying. Nah, dulu juga mungkin orang-orang dari Cianjur Selatan saat itu, khususnya yang satu kelas dengan saya itu, yang satu angkatan dengan saya, mungkin kena bullying. Kenapa? Karena perbedaan gaya logat bicara. Kalau dari selatan itu kan dulu itu, hei, kemana? Nah, gitu kan. Jadi gayanya berbeda dulu itu, sehingga orang melihat bahwa, wah, Pak Cido di kampung gitu. Nah, sementara saya kan sudah 3 tahun di Ciwidey, di Bandung, sehingga logat saya tidak begitu kentara. Tapi dalam hati nurani saya masih terpupuk bahwa saya ini di kampung. Saya asli Cianjur Selatan, orang kampung saya juga. Nah, selama kelas 1 itu 1 tahun saya seolah-olah ngumpetin satu kebenaran gitu. Tapi pada akhirnya saya sadar ketika akhir kelas 1. Kelas 2 baru saya memproklamirkan. Saya masih ingat saat itu saya harus bangga menjadi orang kampung. Saya harus bangga menjadi orang Cianjur Selatan, dan saya akan buktikan saya tidak akan kalah sama orang kota. Itu motivasi saya dulu. Kenapa? Karena saya melihat saat itu banyak teman-teman yang dari Cianjur Selatan karena gaya logat bicaranya yang berbeda itu sering dibully gitu. Nah, saya harus buktikan. Selama kelas 2 saya saat itu ya syariat mungkin ya, syariatna usaha yang sungguh-sungguh berangkat dari rasa sakit tadi, yang pada akhirnya dari sisi akademik dan organisasi saya bisa membuktikan saat itu. Asalnya peringkat 2 terakhir, masih ingat saya saat itu masih zaman belum berbicara KKM ya. Jadi kalau ada nilai 5 masih ditulis merah di rapot itu. Saya banyak merah lagi, kelas 1 banyak merahnya kan. Kelas 2 karena saya punya tekad kuat harus membuktikan, alhamdulillah. Asalnya 2 terakhir, alhamdulillah 2 di awal. Jadi di kelasnya peringkat ke-2. Jadinya itu motivasi awalnya tadi itu. Begitupun di organisasi. Saya ketika di Man Cianjur itu 2002
2003 lah, 2003 Juli ya, atau 2002 Juli, 2003, 2004, 2005 pokoknya. Hanya satu organisasi yang tidak pernah sama sekali masuk. Eskul itu yang semua saya ikutin, kecuali satu. Ada lah salah satu yang memang mungkin agak mirip gitu, agak mirip sehingga saya memilih bahwa ya udah ini mah sama ada di sini gitu. Gitu. Jadi kenapa? Karena resep gitu, resep ya, resep berorganisasi itu kan bagian dari bagaimana kita belajar bersosial. Kalau hanya belajar saja bagus, tapi ketika sisi sosialnya tidak muncul juga kan kurang tepat gitu. Nah itu perjalanan di SMA kan. Jadi kalau tadi nama channel ini kan Tuas Kehidupan. Nah inilah tuas kehidupan saya kira-kira gitu. Berangkat dari nol ya. Kemudian ini cerita terus ini. Aja. Oh terus cerita ya. Siap. Sebelum saya angkat silakan. Nah kemudian 2005 saya lulus Cianjur. Orang tua saya bilang sekarang pulanglah, lanjutkan kuliahnya di Naringbul di UT, Universitas Terbuka lah gitu ya, sambil apa gitu. Nah satu hal yang menyebabkan saya bertahan saat itu, kalau saya pulang itu hobi saya berorganisasi saat itu maka akan hilang. Kenapa? Karena ruang organisasi di selatan mungkin akan berbeda. Salah satunya saat itu yang ingin saya teruskan adalah pramuka. Ketika di sekolah saya aktif di pramuka, ya pernah juga jadi pradana pramuka di Ambalan Kian Santang Raha Santang, sih ingat saat itu 2004, 2005. Nah, ketika ke selatan saya berarti kan tidak akan bisa ikut pramuka lagi, maka saya harus di Cianjur. Gak ada modal buat kuliah. Saya pengen kuliah di Cianjur, gak ada modal. Pak, upah midi-widian mah koyong di widian bios saayana waktu SMA we biayana kuliah itu. Saya masih ingat tuh obrolan permintaan saya ke orang tua gitu. Ya hegat tuh pokoknya mah lamun sampai terbiasa mam pasti wih saat itu nyarilah kuliah. Orang tua tidak tahu bahwa ketika ditanya itu saya sudah daftar kuliah, dan daftar kuliah itu saat itu tidak berbicara jurusan. Jadi kalau rekan-rekan saya saat itu berbicaranya jurusan apa di Bandung, wow mau cita-cita. Kalau saya gimana caranya bertahan di Cianjur dengan kuliah? Saya milihlah saat itu masuk di STI Al-Azhari di Bepas 2005 itu. Alhamdulillah walaupun semodal SMA dikasih orang tua saat itu, ya alhamdulillah 2009 bisa wisuda ya. Dan setelah wisuda itu ditanya lagi, sudah beres sekarang wisuda, pulanglah bantuan bapak ya gitu. Duh sih deh, dalam hati kecil pengen, tapi juga ketika di kampus saya banyak aktif di organisasi juga, sehingga masih banyak PR ketika keluar kampus itu masih giroh untuk berorganisasi itu masih tinggi, karena bagian dari pengabdian sosial gitu ya, pengabdian sosial melalui organisasi. Saya pikir seperti itu ya. Pada akhirnya saya juga mencari alasan untuk bisa tetap di Cianjur. Pak, mah nyuwungkeun widi we nama gancang nasa semester lami nasa tahun sugan we aya milik jeung rezekina di Cianjur. Upami teu aya milik rezekina ade uing. Gitu bahasa saya ke orang tua, yang sampai orang tua saat itu ya mungkin luluh lagi kira-kira. Dan ternyata 1 minggu setelah wisuda, nah saya ditanya oleh salah satu kepala sekolah tempat saya membina pramuka ya, jadi pembantu pembina pramuka. Udah beres kuliah teh alhamdulillah Pak, rek ngajar mah koyong atuh Pak, dipasien kesempatan yang pada akhirnya 1 minggu setelah ditanya orang tua saya punya kerjaan walaupun uangnya nggak seberapa, dan itu yang menjadikan
saya bertahan lagi di Cianjur. Hmm. Dan alhamdulillah saya ngajar sampai 2018 kan. Jadi 2009. dari 2009. Jadi sekitar 9 tahun ya. 11 tahun. Itu. Jadi ngajar 11 tahun. dan andaikan tidak di KPU sebetulnya saya mungkin masih tetap ngajar. Tapi karena di KPU yang pada akhirnya saya terpaksa juga harus meninggalkan pengajar secara formalnya gitu. Karena dituntut harus fokus. Begitu. Oke, luar biasa. Perjalanan kan. Menarik sekaligus speechless ini mau ngobrol apa. Tapi sebelum tadi disinggung KPU, tapi oke, sebelum ke situ tadi yang coba saya garis bawahi dari mulai awal ya, kalau saya skemakan tadi perpaduan wilayah. Jadi dia ada akulturasi ya, akulturasi budaya, pemahaman, dan juga struktur berpikir lah kalau saya melihat. Dan itu juga akan mempengaruhi ya perjalanan berikutnya Kang Musliman sampai hari ini tentunya. Nah, yang digarisbawahi lagi teh tentang berorganisasinya itu. Ya. Kumaha teh Kang capek dulu gitu teh. Motivasinya apa sebenarnya? Kalau hitung-hitungan capek di dunia ini apa sih yang nggak bikin capek? Kadang hal yang mudah seperti halnya ibadah, gitu ya, seperti halnya ibadah, lamun ditinggali dari sisi fisiknya kan bisa jadi capek, gitu ya. Kalau mau dianggap capek, dahar oke kadang ngesang capek, sare oke kadang ngesang. Tapi satu hal, kuncinya adalah menikmati atau tidak. Resep ente orangnya gitu. Dari paksa-paksa lagi itu resep mah malah bisa. Gitu. Saya motivasi di organisasi apa? Bagi saya kalau lagi di kampus itu kan ada tridharma perguruan tinggi. Kan gitu. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya, gitu ya. Selain berbicara individu, kurang belajar dengan benar kira-kira gitu. Tapi ada juga kewajiban kita terhadap masyarakat. Pengabdian terhadap masyarakat itu kan dalam hal yang formal mungkin hanya diterjemahkan TPL atau KKN ketika di kampus. Tapi saya menerjemahkan pengabdian kepada masyarakat itu adalah pengabdian sosial juga. Maka berbicara pengabdian sosial akan lebih mudah dilakukan secara sosial juga, secara babarengan juga. Melalui apa? Melalui organisasi. Nah, berbicara organisasi ini kan punya tujuan sosial juga, punya tujuan bersama. Maka di sanalah saya bergabung. Bagaimana hal kecil ini saya satukan di organisasi supaya bisa menghasilkan hal yang besar. Itu pertama, berbicara pengabdian. Yang kedua, bagi saya berorganisasi itu ya belajar mengarungi kehidupan yang nyata. Gitu. Jadi berorganisasi itu belajar bermasyarakat. Gitu. Karena walaupun memang hidup di masyarakat ini kan tentu berbeda dengan dunia organisasi, berbeda, iya berbeda. Tapi dunia organisasi ini adalah simulator. Di dalamnya ada simulasi. Bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana mengatasi masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita memanage masalah, bagaimana kita bisa mengkondisikan orang, gitu kan? Nah, bekal saya untuk menjalani kehidupan ini jujur saja banyak dari organisasi, gitu. Pramuka, kalau berbicara organisasi yang saya ikuti dari SMA, dari MAN, dari SMP, bahkan dari MTS dulu, Pramuka banyak sekali ya hal-hal yang dapat saya dapatkan. Kemudian ketika di kampus, di organisasi ekstra kampus, saya ikut di PMII saat itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di sana juga saya banyak belajar, ya banyak belajar bagaimana menghadapi masalah, bagaimana menghadapi orang, bagaimana juga belajar untuk dewasa berpikir di sana, ya. Jadi banyak sekali saya pikir
ya, hal yang positif yang didapatkan dari organisasi yang tidak didapatkan dari kelas gitu. Gitu. Karena kalau di kelas kan kecenderungannya kaku, kadang jadi tunduk gitu. Tapi di organisasi mah kalau memang kita hobi itu enjoy gitu ya. Meskipun ya. ketika di kampus juga tidak sedikit yang bermasalah gitu ya, Ya. dengan akademisinya karena Betul. berorganisasi Ada kalanya cuma kaitan sama cara berpikir ya, masing-masing. ya tergantung bagaimana menyikapi sebetulnya. Sangat menarik Kang. Tapi juga ini yang harus coba perlu sampaikan juga. Tadi aktif berorganisasi plus pengaruhnya ya, pengaruh ke diri kita secara pribadi saja. Kan itu sepertinya lebih dominan di saat kita belajar. Saat kuliah Saat gitu, kuliah atau saat mungkin sekolah. saat sekolah. Nah, kira-kira setelah itu bagaimana kelanjutannya? Nah. Berorganisasi. Kelanjutan katakanlah saya sekarang hidup di dunia nyata. Sejak 2018, sejak saya dilantik menjadi anggota KPU, ada satu persyaratan berdasarkan undang-undang bahwa ya bersedia mengundurkan diri. Maka 2018 pada tanggal 8 Oktober saya mengundurkan diri ke semua organisasi, kepengurusan sebagai pengurus ya, bukan sebagai anggota, karena tuntutan. Nah, kemudian hari ini bagaimana? Hari ini adalah kita mengaktualisasikan, melakukan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan di organisasi dalam dunia nyata. Bagaimana cara menghadapi masalah. Jadi saya hidup ini penuh dengan masalah. Bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, di dunia nyata juga ternyata kan banyak masalah. Tapi bagaimana cara saya menyikapi. Itu banyak sekali yang memang tidak bisa diungkapkan gitu. Kadang ada hal yang refleks yang bisa saya lakukan dan ternyata ketika ditelusuri, oh iya, ini kalau dulu di organisasinya ini ya, ternyata sekarang ini memang tidak persis gitu. Karena tadi tidak ada antara simulasi dengan dunia nyata ini kan berbeda juga kan gitu. Tapi yang jelas saya rasakan banyak sekali manfaatnya gitu. Terbiasa sama ini kan, manajemen konflik. Salah satunya itu manajemen Jadi konflik. kalau konflik ini mau ketika sekolah ataupun setelah sekolah, bahkan di pekerjaan, konflik akan sama. Akan ada. Betul. Ya. Jadi meskipun berbeda cara penyelesaian, yang jelas mental betul. dan mental untuk menyelesaikan. Bagi mereka yang berorganisasi memang agak beda. Kedewasaan untuk menyikapi masalah gitu. Oke. Luar biasa. Nah, sekarang kaitan apa ya? Profesi atau Profesi ya. Profesi atau KPU. pekerjaan? Sekarang ya. Ya tadi saya sejak 2018 ya, Oktober 2018 itu ya diberikan kepercayaan, ya diberikan tanggung jawab sebagai anggota KPU Cianjur. Iya. Dan alhamdulillah saya masuk saat itu di tengah tahapan pemilihan, di tengah pemilu ya, pemilihan presiden saat itu itunya DPR, DPD, termasuk DPRD. Saya harus kerja keras saat itu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dan alhamdulillah seperti yang diketahui oleh masyarakat semua, pemilu 2019 bisa sukses lah, alhamdulillah, tidak ada masalah yang begitu berarti gitu. Karena kan Cianjur ini kalau 2014 itu terkenal ramai gitu KPU-nya, dan 2019 alhamdulillah aman ya, walaupun bukan berarti tidak ada masalah ya, akan selalu ada masalah. Kemudian 9 Desember kemarin juga alhamdulillah mungkin berangkat dari titik nol yang melaksanakan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur, dan alhamdulillah sudah terpilih, sudah dilantik, dan sekarang sudah menjalankan program-programnya. Dan alhamdulillah lagi KPU Cianjur tidak ada masalah. Dan
saya pun mungkin ya alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik, walaupun bukan berarti tidak ada kekurangan gitu ya. Ada kekurangan tapi insya Allah tidak sampai lembaga jadi bagaimana, yang jelas program-program formal, hal-hal yang perlu dilakukan sudah bisa dilakukan tuntas lah gitu. Nah hari ini dulu saya berpikir bahwa KPU itu kerjanya 5 tahun sekali. Betul. Dulu tuh ketika saya belum KPU ya, beres pemilu atau beres pilkada sudah tidak ada kerjaan. Padahal sesungguhnya ternyata banyak sekali pekerjaan. Saya misalkan hari ini anggota KPU Cianjur itu jumlahnya ada 5 orang anggota KPU di luar sekretariat ya, dan Januari kemarin KPU Cianjur kehilangan 1 orang anggota, meninggal dunia ya, almarhumah Bu Anggi. Jadi sekarang hanya 4 orang ya, ada saya, ada ketua KPU Bu Seli ya, kemudian ada Pak Ridwan Abdullah dan Pak Hilman. Jadi hanya ada 4 orang. Yang 4 orang ini masing-masing punya tugas gitu, punya pekerjaan gitu. Jadi tidak ada yang nganggur. Saya juga sama. Misalkan secara umum apa yang dilakukan KPU hari ini? Yang rutin misalkan ada pendidikan pemilih berkelanjutan, itu pun harus dilakukan. Terkait pendidikan pemilih berkelanjutan ini kaitannya dengan apa? Kaitan dengan nanti Februari 2024 akan ada pemilu. Kemudian November 2024 akan ada pemilihan bupati dan gubernur lagi. Dan ini harus dipersiapkan sejak dini. Pendidikan pemilih ini bukan hanya sekedar datang di lokasi nanti, tapi bagaimana masyarakat terlibat dalam proses, dalam setiap tahapan, terlibat dalam semua tahapan. Tahapan apa saja yang memang perlu terlibat? Misalkan lagi-lagi sekarang ada yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Nah, bagaimana masyarakat menyadari saya ini sudah tercatat sebagai calon pemilih atau belum? Maka setiap bulan itu dimutakhirkan oleh KPU. Nah, masyarakat boleh juga datang ke KPU. Saya baru dapat KTP nih, atau saya baru pindah nih. Ini surat pindahnya. Gitu. Atau misalkan ada tetangga yang meninggal. Nah, laporkan. Bisa. Itu kaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi pendidikan pemilih berkelanjutan memang secara umum tugas utamanya sebetulnya bukan hanya KPU. Kalau kita lihat di Undang-Undang 7 ya pasal 133A, nah pemerintah daerah itu memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan pemilih, pendidikan politik kepada masyarakat, bupati, gubernur itu ya. Jadi bukan hanya KPU sebetulnya. Nah kemudian juga baru-baru ini kalau nggak salah ada surat Mendagri juga nomor berapa ya, itu yang ditujukan ke gubernur, bupati untuk ya melakukan sosialisasi pendidikan pemilih gitu terkait kesadaran berpolitik. Jadi pendidikan pemilih bukan hanya tugas KPU, tapi KPU-nya sebagai salah satu leading sektornya, sebagai stakeholder utama ya tentu melakukan ya, tapi akan lebih bagus manakala pemerintah daerah juga sinergis ya gitu, Barengan gitu ya. barengan gitu. Jadi ya banyak lah kan, yang dilakukan. Edukasi ini sejak dini. Informasi. Jadi 2024 itu terkesan lama, padahal sebentar lagi. Tahapan itu mungkin buat petugas mah waktu yang sebentar gitu. Jadi buat masyarakat mah biasa-biasa. Mungkin bagi sebagian, tapi bagi masyarakat yang terlibat sebagai instrumen pemilu nanti, apakah tim sukses, apakah pengurus partai akan terasa singkat juga. Gitu. Atau misalkan akan nanti siap-siap saya 2024 mau nyalon Dewan, itu hanya tinggal bentar lagi, harus sejak ini investasinya gitu. Oke, satu sekaligus informasi dan ya sedikitlah edukasi gitu, bagaimana sebenarnya mobilisasi
kaitan kesuksesan pemilu di Indonesia, khususnya Cianjur. Oke lah. Panjang kan? Panjang. Luar biasa. Ya. Tapi menarik lagi, ketika ini bisa dilakukan dari kalau berbasis pertama KPU Cianjur itu nyaris tidak ada masalah kaitan dengan pemilu, itu berangkat juga dari kita pengalaman berorganisasi sebelumnya. Artinya bagaimana menghadapi konflik-konflik yang terjadi ya pada saat itu sehingga bisa diselesaikan. Nah itu mungkin kan tipikal seperti itu juga diperlukan oleh yang lainnya gitu di luar sana gitu. Jadi sepertinya perlu dibekalin nih mereka yang ada ya sebagai motivasi gitu. Sekaligus kita closing ya. Siap. Pesan atau amanah atau motivasi buat para generasi hari ini, apalagi proses pembelajaran nyaris seperti inilah gitu. Ya. Jadi kontrol sosial juga bermasalah. Ya. Apa ya? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, jangan malu mengakui identitas diri. Oh iya. Itu satu. Kita punya identitas. Lebih taktisnya mungkin jangan malu kita asal dari kampung. Karena saya pikir di Cianjur ini banyak yang dari daerah selatan. Karena prinsipnya apa sih yang membedakan kampung dengan kota? Orang kampung memiliki peluang yang sama dengan orang kota. Itu. Bahkan saya sering mengatakan mending jadi orang kampung anu soka kota daripada orang kota nutara ka kampung. Jadi kampungan gitu kayak kampungan. Itu pertama ya, jangan malu karena ini berangkat dari pengalaman saya juga ya, kita punya peluang yang sama. Kemudian yang kedua, bagi saya organisasi ini adalah simulasi menghadapi kehidupan. Maka ya bagi generasi muda yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, manfaatkanlah, jangan hanya belajar di kelas tapi belajar juga di luar kelas. Salah satunya melalui organisasi. Walaupun mungkin ingat juga, pilih-pilih juga organisasinya. Karena tidak sedikit juga kalau di kampus itu banyak organisasi-organisasi yang kurang tepat misalkan. Nah, jadi manfaatkanlah waktu. Kemudian yang ketiga, nah ini ya terkait dengan pemilu, terkait dengan penyelenggaraan, ya saya berharap kita semua generasi muda masyarakat Kabupaten Cianjur, mari kita melek ya, buka mata bahwa pemilu itu merupakan ajang wadah bagaimana merubah keadaan. Dengan cara apa? Ya salah satunya masyarakat perlu terlibat dalam proses. KPU itu hanya pelaksana, gitu. Karena demokrasi ini kan bukan milik KPU, milik masyarakat. Untuk itu mari kepada masyarakat untuk terlibat. Apa yang harus dilakukan oleh KPU, silahkan berikan masukan. Apa yang perlu dilakukan oleh partai politik, silahkan diberikan masukan. Nah itu, KPU tidak tinggal diam, KPU bergerak, berusaha sebaik mungkin melakukan hal-hal yang baik. Atur nuhun, itu kan. Cukup sampai closing ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu teman-teman, sementara luar biasa. Silakan disimpulkan masing-masing apa yang disampaikan oleh beliau. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.